Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Sen dengan siapa di mana rumahnya, gimana kabarnya. Kali ini saya telah merangkum sebuah alur cerita film yang dibinatangi oleh gorila, serigala, Nobita, Shizuka, dan Dora dalam petualangannya menyelamatkan seekor anak angin yang diculik oleh Suneo karena dibawa ke sebuah desa yang bernama Desa Badai. Kenapa Suneo jahat? So, tanpa banyak bertanya-tanya, setelah berbesar-besar basa-basi sukut babus gebesar biu, inilah alur cerita film petualangan Doraemon, Nobita, dan kawan-kawan di negeri angin. Alkisah di belahan bumi yang tidak diketahui lokasinya secara pasti, terlihat sekelompok pasukan sedang mencari sesuatu di dalam sebuah gua. Di sana mereka menemukan makam misterius yang berisi seorang mayat dan 2 buah bola keramat. Namun kedua bola tersebut hiber entah kemana meninggalkan mereka semua, sedangkan mayatnya mengeluarkan sosok arwah putih dan merasuki seekor serigala yang sedang mencari nafkah. Hujan anjing dor-dor poek melanda wilayah Jepang dan sekitarnya hingga cuaca cerah pada keesokan paginya. Ketika itu Suneo sedang asyiknya memainkan mobil-mobilan di halaman rumahnya menggunakan remote control dan tak sengaja menemukan bola misterius berwarna kuning yang dianggap sebuah bola biasa, sehingga bola tersebut menetas dan mengeluarkan binatang yang cukup aneh. Hewan itu pun pergi meninggalkan Suneo di sana karena Suneo berniat jahat kepadanya, dan tak sengaja dia melihat Nobita yang baru saja membeli secorong es krim, kemudian mengambil es krim tersebut dan menjatuhkannya tepat di kepala Giant. Ketika Giant sudah bersiap membulatkan tangannya untuk menghantam Nobita, tiba-tiba anak angin itu datang ke sana dan menjungkelkan Giant ke dalam tong sampah. Dengan penuh rasa takut bisi kabur hudang, Nobita pun segera kabur dari sana, tetapi si anak angin itu terlihat menyukai Nobita dan mengikutinya sampai ke rorompok. Sesampainya di rumah, Doraemon mengecek hewan tersebut menggunakan alat pendeteksi barang. Ternyata dia menemukan sebuah jawaban bahwa hewan itu adalah seekor anak angin. Dengan senangnya Nobita memutuskan untuk memeliharanya dan menyembunyikan arwah tersebut ke dalam sebuah boneka yang dibuat oleh alat canggihnya Doraemon, yaitu alat pengubah foto dari 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Nobita pun memberi nama anak angin itu dengan sebutan Fuko yang diambil dari kata fu yang artinya adalah angin. Mereka semua berangkat menuju rumah Shizuka untuk memperkenalkan Fuko kepadanya, dan sesampainya di sana, Shizuka memperkenalkan boneka koala pemberian ayahnya. Ketika Nobita meraba-raba Shizuka, bonekanya, Fuko terlihat cemburu dan melakukan hal yang tidak senonoh kepada Shizuka. Karena perlakuannya tersebut, Nobita mengeluarkan Fuko dari kamar Shizuka dan Fuko pun pergi dari sana. Setelah dipikir-pikir kembali, Nobita teringat bahwa Fuko tidak memiliki rumah untuk pulang dan dia pun segera bergegas mencari Fuko.
Namun hari sudah menjelang sore pun Nobita masih tak menemukan Fuko. Alangkah bahagianya ketika Nobita melihat Fuko datang menghampirinya. Karena perut juga sudah babaung, mereka pun pulang ke rumah meskipun saat itu Suneo masih morosi Fuko karena dialah yang pertama kali menemukannya. Makan malam yang diberikan Nobita kepada Fuko adalah dengan menghembuskan angin hangat kepadanya, dan seketika itu juga tenaganya Fuko kembali pulih. Keesokan harinya Nobita mengajak Shizuka pergi bersamanya untuk membawa Fuko jalan-jalan. Mereka sampai di sebuah desa dengan angin yang cukup kencang dan membawa mereka ke sebuah tempat yang terdapat seorang bocil sedang dikejar oleh dua orang pria. Ketika anak itu terjatuh, beruntung Doraemon sempat menyelamatkannya menggunakan kasur gravitasi. Di sisi lain, Suneo dan Giant sengaja datang ke rumah Nobita yang rencananya akan menangkap Fuko, tetapi mereka berdua juga tertarik oleh angin yang sangat kencang dan menabrak kedua orang jahat di sana. Kedua pria tersebut pergi terbirit-birit setelah melihat sekumpulan remaja datang ke sana yang diketahui merupakan penduduk asli di tempat ini. Yang baju merah bukanlah kebaya merah, apalagi pesulap merah. Jangan sampai lupa, dia bernama Temjin. Sedangkan yang berwarna biru bernama Domjin, yang hijau bernama Yamjin, yang abu bernama Kunjin, dan si bocil bernama Sun Goku. Nobita dan kawan-kawan diajak pergi ke desa mereka yang mereka namakan dengan Desa Angin. Di sana mereka melihat berbagai aktivitas sehari-hari menggunakan bantuan tenaga angin. Intinya lebih jago daripada Avatar. Ketika Nobita diperbolehkan mencoba permainan tembak-tembakan dengan senjata kincir angin, dia membuktikannya dengan tembakan yang sangat akurat. Temjin pun memberikan senjata tersebut sebagai hadiah kepada Nobita. Mereka pun bersenang-senang di sana hingga sore hari pun tiba dan Nobita berpamitan kepada Temjin, sedangkan Fuko yang masih asyik bermain di sana, dia diizinkan untuk bermain sebentar lagi. Ketika semuanya sudah pada pulang, tiba-tiba seekor serigala yang kesurupan memasuki pintu kemana saja dan berkeliaran di negara Jepang. Serigala itu bertemu dengan Suneo dan berhasil mentransfer jiwanya. Entah apa yang akan dilakukan Suneo, dia kembali ke rumah Nobita dan pergi ke negeri angin dengan alasan ada sesuatu yang tertinggal di sana. Keesokan harinya, Giant mengabarkan kepada Nobita bahwa Suneo semalam tidak pulang. Hal itu pun sontak membuat mereka kaget dan langsung menyusul Suneo bersama Fuko yang sedang berada di negeri angin. Tetapi mereka semua hanya bertemu dengan Fuko, sedangkan Suneo datang ke sana bersama dengan prajurit yang kemarin mereka lihat. Pertempuran antara mereka pun pecah, tetapi pihak Nobita lah yang kalah, sehingga Fuko dan Giant diculik oleh mereka, serta kantung ajaibnya Doraemon pun dirampas. Setelah si Suneo itu pergi, lalu datanglah Temjin ke sana dan memberitahukan kepada mereka bahwa para penjahat barusan berasal dari Desa Badai. Karena tidak ada pilihan lain, mereka pun membuat rencana untuk menyelidiki markas prajurit Desa Badai pada malam hari. Malam harinya mereka mendatangi markas Desa Badai dan memasuki tempat tersebut, sedangkan para pasukan di sana sedang berpesta atas keberhasilan menangkap dua roh angin. Di tengah jalan, Shizuka Titajong dan niatnya Nobita ingin menolongnya, tapi malah dia yang terkena jebakan Batman. Mereka semua terpaksa meninggalkan Nobita dan tak sengaja bertemu dengan Giant yang masih hidup menunjukkan jalan keluar. Di sisi lain, Nobita memasuki penjara dan bertemu dengan Fuko di sana meskipun berseberangan. Nobita teringat dengan alat yang diberi Temjin dan memanfaatkan alat tersebut untuk menembak alat kurungan Fuko. Akhirnya dia berhasil menyelamatkan Fuko, tetapi salah satu penjaga penjara datang ke sana sambil oleng membawa anggur berem. Berkat Fuko berhasil mengambil kunci tersebut, mereka pun pergi dari sana secepat mungkin.
namun gua demi gua mereka lewati tetapi seakan tidak berujung. Hingga mereka sampai di suatu jalan buntu yang cuacanya hujan salju dan mereka digebros ke bawah yang mengakibatkan Fuko sakaratul maut karena kedinginan. Di detik-detik sebelum wafatnya mereka, tibalah rombongan bison datang ke sana yang ternyata menyelamatkan nyawa mereka berdua. Para bison itu membawa Nobita dan Fuko ke sebuah gua dan bison tertua di sana menceritakan sebuah legenda. Pada zaman dahulu, terdapat seorang dukun sakti yang berasal dari negeri badai bernama Uranda yang menggunakan mantra terlarang. Uranda membangkitkan naga awan mengerikan yang bernama Mafuga yang tujuannya untuk mengalahkan musuh bebuyutannya dari negeri awan bernama Moajin. Sayangnya Uranda belum cukup kuat sehingga Moajin berhasil membunuh naga tersebut menggunakan pedangnya dan menyegelnya ke dalam sebuah peti mati bersama dengan mayat Uranda. Bertahun-tahun kemudian pasukan desa badai mencari keberadaan mayat Uranda untuk membangkitkan kembali Mafuga dan ceritanya nyambung dengan yang telah saya ceritakan di awal. Tak lama kemudian Nobita pun tersadar dari pingsannya dan berterima kasih kepada mereka. Keesokan harinya mereka berdua diantar pulang ke desa angin, namun di tengah jalan Fuko kembali diculik oleh Suneo. Nobita menceritakan semua kejadian tersebut di hadapan tetua di sana dan akhirnya si kakek itu mengumpulkan semua penduduk desa untuk membangunkan singa yang sedang tertidur. Singa yang dimaksud adalah sebuah perahu udara raksasa yang digunakan untuk menyusul Suneo ke sebuah pulau yang bernama Pulau Naga. Sesampainya di sana mereka terjatuh ke bawah akibat tekanan udara yang terlalu rendah dan melihat Suneo menaiki gunung sedangkan pasukannya rebahan di bawah. Kemudian Doraemon memutuskan untuk menyusul Suneo dari belakang sedangkan sisanya berusaha mengambil kembali kantung ajaibnya Doraemon. Di tengah perjalanan Doraemon hampir saja terjatuh, namun dia diselamatkan oleh kepala gorila dan mereka berdua sama-sama menyusul Suneo ke sana. Ketika Giant mencoba menyadarkan Suneo, tiba-tiba mereka berdua terkena sihir yang akibatnya Giant mengeluarkan suara emasnya. Tapi tetap saja Suneo berhasil mencabut pedang tersebut, lalu keluarlah arwah Uranda dari tubuhnya. Kemudian si Uranda membawa bola merah keluar dan membacakan sebuah mantra terlarang. Mantra tersebut ternyata menggabungkan Fuko, mutiara merah, dan roh biru untuk membangkitkan seekor naga yang bernama Mafuga. Setelah mantra itu dibacakan, ternyata ini hanyalah sebuah rencana jahat yang dilakukan oleh komandan pasukan desa badai yang ternyata merupakan seorang ilmuwan dari abad ke-22 sama seperti Doraemon. Artinya, si Uranda dijadikan alat untuk membacakan mantra saja. Suneo yang baru saja sadar langsung memotong akar yang melilit mereka berdua dan mereka bertiga segera berkumpul dengan yang lainnya. Dipertemukanlah Doraemon dengan senjata andalannya yaitu kantung ajaib dan dirinya mengeluarkan meriam angin yang dikombokkan dengan senter pembesar. Percobaan pertama mengalami kegagalan, tapi setelahnya Doraemon berhasil melumpuhkan naga awan tersebut. Para penonton yang sedang menyaksikan pun bersorak, namun tak lama kemudian Mafuga kembali bersetubuh alias tubuhnya kembali menyatu. Hal itu membuat Doraemon pun panik sehingga dirinya tidak mampu lagi melawan naga tersebut. Ketika semua orang berlari untuk menyelamatkan diri, tak sengaja Nobita teringat nasihat kakek bison mengenai seorang pendekar pedang. Tanpa berpikir panjang, dia pun membawa pedang tersebut dan mengajak Temjin sebagai supirnya. Dengan keberaniannya Nobita berhasil mengalahkan naganya sehingga arwah Fuko kembali masuk ke dalam boneka. Namun tak disadari, naga awan itu kembali hidup yang mengakibatkan mereka berdua nyaris terbunuh. Melihat Nobita yang sedang berada dalam bahaya, Fuko pun pergi dari genggaman Shizuka menuju gunung berapi untuk mengisi penuh kekuatannya. Sehingga ketika Nobita sampai ke daratan, Fuko pun meluncur dengan kecepatan cahaya yang tujuannya untuk mengalahkan naga awan tersebut yang tidak bisa mati.
Fuko mencoba menstabilkan arah angin dengan berputar ke arah yang berlawanan. Menyadari hal itu, semua penduduk desa angin dan desa badai bekerja sama dalam satu visi yang sama, yaitu untuk menambah kekuatan Fuko. Meskipun Nobita sadar bahwa perbuatan Fuko telah melebihi batas, tetapi hanya itulah satu-satunya cara untuk mengalahkan naga tersebut. Sehingga dengan kekuatan teriakan Nobita, Fuko pun menjadi super power dan berhasil membunuh naga raksasanya, tetapi dengan resiko yang sangat besar. Karena mulai dari detik inilah Fuko akan menjadi legenda yang mengorbankan nyawanya demi Nobita.